Sebuah ketukan palu di Pengadilan Negeri Denpasar resmi menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara bagi advokat senior Dr. Togar Situmorang. Kasus yang bermula dari tuduhan penipuan terkait biaya operasional hukum sebesar 1,3 miliar rupiah ini mendadak memicu kontroversi luar biasa. Tim kuasa hukumnya bersuara keras, menuding adanya upaya nyata kriminalisasi terhadap profesi hukum. Bagaimana mungkin pengadilan mengategorikan lawyer fee atau uang kehormatan yang sah dalam ikatan kontrak menjadi sebuah delik pidana tipu gelap? Lebih jauh, hak imunitas advokat yang dilindungi undang-undang seolah diabaikan begitu saja. Padahal, institusi tertinggi yang berwenang, Dewan Kehormatan Pradi, telah mengeluarkan keputusan bersih, menyatakan tidak ada satupun kode etik profesi yang dilanggar oleh Dr. Togar Situmorang. Inilah pernyataan lengkap dan tuntutan keadilan dari tim kuasa hukum yang menyuarakan ancaman besar bagi independensi profesi advokat di Indonesia. Bang juga menyebut ada penambahan biaya gitu Bang, sebesar 2 miliar. Itu benar gak sih Bang? Bukan segitu, biaya operasional ya. Itu saya udah pelajarin. Itu biaya operasional itu kalau nggak salah 1,3 tambahannya. Ya, di mana-mana juga kalau pengacara kan ada biaya operasional kan, itu hal yang wajar. Kalau dianggap misalnya biaya operasional itu tidak memuaskan, ya si klien itu tempuh dong mekanismenya. Ya bisa dia lakukan ke kode etik, ya ke organisasi, atau setidak-tidaknya untuk membuktikan adanya kerugian dia, jalurnya ya hukum perdata, bukan pidana. Nah, ini kan pidana nih. Dan lucunya pengadilan mengakomodir dalil jaksa penuntut umum menetapkan 550 juta honor sebagai delik tipu gelap. Nah, itu berbahaya itu. Harusnya kan diuji dulu di organisasi etik advokat saudara Togar. Begitu diuji, misalnya ada temuan atau si pelapor merasa tidak puas, nah di situ hasil uji di organisasi itulah yang menjadi basis data atau batu pijakan si korban melapor ke pidana. Harusnya begitu. Berarti kurang puasnya pada soal delik aduannya Bang ya? Maksudnya gimana? Tadi kurang puasnya karena kan delik aduannya kan sebagai penipuan. Berarti itu yang menjadi fokus. Itu nggak pas. Dibilang itu delik aduan penipuan penggelapan, itu harus dibuktikan dulu di kode etiknya. Ya sama seperti polisi misalnya melakukan pelanggaran kode etik. Kan diproses dulu di Propam, di Paminal diperiksa-periksa. Kalau misalnya ada terbukti, baru dilanjutkan ke proses pidananya. Ini kan masalah dia anggap bahwa pekerjaan si advokat tidak memuaskan. Lalu dia melapor secara pidana. Nah, kalau dia mau menguji kepuasannya kan bukan di ranah pidana dong. Tapi di ranah perdata sebenarnya. Sebelum perdata bahkan administrasi dulu ke organisasi advokat untuk menguji benar apa tidak ya si terlapor advokat ini melakukan serangkaian pelanggaran kode etik ya etik profesi maksud saya. Berarti biaya tambahan tuh udah ada di kesepakatan awal sebetulnya Pak? Kan ada di kontrak. Biaya lain-lain ya. Biasa gini, kalau teman-teman wartawan kan ada gajinya. Lalu misalnya meliput ke satu lokasi ada biaya operasional dari kantor, kan wajar. Nah, apa gaji itu juga menjadi biaya operasional? Kan enggak. Nah, ya seperti itu. Jadi seandainya si korban katanya merasa tidak puas, langkah pertamanya adalah uji dulu di Dewan Etik organisasi si terlapor. Itu yang benar. Jadi penegakan pertama itu adalah penegakan profesinya. Kalau dia benar-benar dianggap melanggar kode etik profesi, nah itu nanti di situ diputuskan. Tapi kan putusan Dewan Etiknya malah sebaliknya, tidak ada pelanggaran, tidak ada juga istilah ada laporan pengaduan keluhan dari si pelapor. Ya, kita juga udah periksa surat dari Pradi ya. Dari Pradi itu bilang nggak ada pelanggarannya. Ya, jadi tiba-tiba dia dihukum divonis di Pengadilan Negeri Denpasar. Saya tegaskan
itu putusan sesat ya. Itu hakim diperiksa tuh, ya. Kalau dia nggak terima omongan saya, dia mau nggak digituin tuh hakim tuh, ya. Kita laporin misalnya ada masyarakat nggak puas, laporin dia, ya. Putusan dia dilaporin kode etik, ya. Langsung ke kantor polisi, mau nggak dia? Pasti nggak mau, ya. Sedangkan hakim aja sekarang di undang-undang terbaru, ya, di KUHP juga sebelum melakukan penangkapan hakim harus izin dari ketua Mahkamah Agung. Artinya kan diperiksa dulu dia secara etiknya. Kenapa advokat bisa digituin? Harusnya kan tidak ada diskriminasi karena sesama penegak hukum, Bang, ya. Kalau penegak hukum itu kan bukan hanya hakim, bukan hanya jaksa. Advokat itu penegak hukum. Gitu, Bang. Perkara ini bukan lagi sekadar kasus seorang individu yang dihukum, melainkan ujian berat bagi kesetaraan kedudukan hukum di negeri ini. Ketika putusan etik organisasi resmi diabaikan dan hak imunitas profesi mulai dipatahkan, di manakah letak benteng perlindungan bagi para penegak keadilan? Tim kuasa hukum menegaskan, perjuangan belum usai demi meluruskan apa yang mereka sebut sebagai putusan sesat.